Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan Pak Agus Salamsa, ada yang mau disampaikan? Terima kasih atas kesempatannya. Salam hormat saya buat Buya Syakur. Saya dari Kota Tasikmalaya, Buya. Tasik. Udah beberapa tahun ikuti dan banyak teman rekan di Tasik yang ikuti kajian, Buya. Pertanyaan saya begini, Buya. Ketika selama ini kita nih diajarkan akrab-akraban dengan Quran itu hanya dibaca saja, dengan membaca saja dapat ganjaran. Ketika kita coba nyari terjemahan di Android, malah kadang dicemoohin. Terjemahan apa itu? Apalagi kalau kita nyari lebih jauh, harus belajar mesantren katanya tuh. Yang saya ingin tanyakan, ada korelasi enggak, Buya, ketika kita nih di urusan ibadah, tingkat kesadaran kita terhadap Tuhan rendah, kepasrahan rendah ya. Tapakur syukur juga kita hanya umpat-umpatan di mulut saja. Termasuk juga soal kepedulian sosial kita kepada sesama yang rendah. Ada korelasi nggak Pak, Buya, gara-gara kita selama ini akrab-akraban dengan Quran itu hanya udah dibaca saja dapat ganjaran katanya. Begitu barangkali, Buya. Terima kasih atas kesempatannya, Kang Abtar juga. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, memang kita sejak awal sudah pernah saya katakan tadi, Al-Quran ini dibacanya saja tanpa mengenal, memahami maknanya, itu sudah merupakan ibadah. Al-muta'abbadu bitilawatihi, artinya membaca Al-Quran itu adalah merupakan ibadah, terlepas mau paham atau tidak paham. Yang kita baca namanya Al-Quran. Bagi yang paham maknanya, ya tetap namanya Al-Quran. Ada orang baca tapi tidak tahu maknanya, tetap Al-Quran juga, kan gitu. Lalu apa bedanya? Ya bedanya ya yang satu paham, yang satu tidak. Tetapi juga pemahaman seseorang tentang Al-Quran juga itu tidak menjadi satu jaminan. Orang yang hafal Quran juga belum satu jaminan, jangan salah paham. Orang yang hafidul Quran, yang hafal Quran dijamin masuk surga. Siapa yang menjamin? Enak aja. Iya, nggak ada jaminan. Kalau maknanya hafal. Tetapi kalau hafid itu maknanya ngeraksa, menjaga, merawat moralitasnya berdasarkan moral Al-Quran, nah itu saya percaya dijamin masuk surga. Kalau hafidnya itu namanya merawat. Kalau hafal ya tidak juga. Banyak orang hafal Quran, Senegogronya juga hafal Quran kok. Orientalis Belanda yang ditempatkan Indonesia juga hafal Quran. Saya juga banyak tahu orang yang hafal Quran tapi kelakuannya tidak Qurani, kan begitu. Banyak orang yang tidak hafal Quran tapi akhlaknya akhlak Qurani. Itu berbeda sekali. Kemudian lagi bahwa orang yang tahu Al-Quran, tahu maknanya, bahkan sampai menguasai maknanya, ya sehingga dia menjadi mufassirin, para penafsir. Apakah dalam menafsir Al-Quran itu betul-betul mereka mencari kebenaran yang murni? Ataukah kepentingan-kepentingan politik? Juga sama. Tafsir Al-Quran juga sama, disetir, diolah oleh sang penguasa. Bahwa tafsir ini harus begini penafsirannya, supaya mendukung kekuasaannya. Ya. Dalam banyak mubalik penceramah selalu menyampaikan bahwa Islam itu agama humanis, agama yang manusiawi. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Innama bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Dan banyak lagi Al-Quran yang menyatakan luar biasa bahwa Islam adalah umat yang mengenal peradaban, menjunjung tinggi kerjasama antar manusia, ya kan gitu. Ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awan 'alal ismi wal 'udwan. Ya.
Inna akramakum indallahi atqakum dan sebagainya. Itu ayat-ayat damai, ayat-ayat kerjasama dunia. Ternyata di kitab tafsirnya ada, di tafsir At-Tabari mengatakan bahwa kerjasama itu bukan kerjasama dengan bangsa-bangsa dunia, tapi kerjasama sesama umat Islam. Diputar lagi masalahnya, itu tafsir begitu. Dan sudah pernah saya konfirmasikan dengan Pak Quraisy Shihab kan waktu itu. Apa jawab Pak Quraisy Shihab? Ya Anda lebih tahu dari saya katanya. Ya udah kalau dia nggak bisa lebih tahu mah. Iya kan seperti itu. Jadi jangan dikira bahwa Anda jangan kecil hati ketika tidak paham mana Al-Quran. Karena Al-Quran sendiri dan saya yang sebagai pelakunya di Tunisia itu setiap malam di Tunisia ya, Afrika Utara sana ya, negara Arab juga, Maghribi di Tunisia. Setiap malam minggu itu banyak teman-teman, ada yang dokter gigi, ada dokter umum, ada dokter spesialis, ada notaris, ya, ada pengusaha, ada pedagang, macam-macam lah datang ke rumah sambil bawa Al-Quran. Ya mereka bisa baca, ya. Ya maknanya ya 90% lah paham lah mana mufrodatnya itu. Tetapi kemana larinya ayat ini, maksud tujuannya itu mereka nggak tahu. Sampai ada di antara mereka yang mengatakan dalam surat Al-Hamzah. Mang Im, ada nggak surat Al-Hamzah? Sebetulnya surat apa? Al-Humazah. Ya nggak tahu orang Arab juga. Dia datang bawa Quran. Syekh Abdul Syakur sunu hadza man ikhlana alaika innaka bil wadil muqaddas itu. Sunu mana tuh hadza. Semacam itu. Apa tua-tua? ya karena memang bahasa klasik dan mereka tidak belajar. Jadi mereka juga kalau tidak belajar secara khusus dalam bidang ilmu tafsir, ya mereka nggak paham juga. Sama seperti Anda juga sama. Jangan kecil hati. Ya. Tetapi nanti yang menjadi tolok ukur kebenaran, memang akhirnya apa yang ada dalam Al-Quran, akan tetapi nanti yang sangat menentukan adalah hati nuranimu sendiri. Makanya saya pernah mengatakan kepada Bang Tejo ya, Sujewo Tejo ya, dia seringkali kelabakan ketika berargumentasi dengan seseorang, lalu ditanya dalilnya dia nggak tahu dalilnya, jadi merasa kecil hati juga. Saya bilang, Bang Tejo nggak usah kecil hati, silakan Anda bicara saja sebanyak-banyaknya. Selagi apa yang Anda bicarakan keluar dari hati nuranimu, ya nggak usah takut. Nanti saya akan menghadirkan dalil-dalilnya, ada semuanya. Asalkan keluar dari hati nurani, karena Al-Quran sesungguhnya adalah hati nurani juga. Terima kasih, kita aja kira-kira. Baik, demikian untuk Pak Agus Salamsa di Tasik, dan penjelasan dari Buya saya kira cukup gamblang apa yang Anda sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Aku hanya ingin berbagi kebahagiaan dan tidak menggurui siapapun. Terlalu sulit bagiku untuk menyalahkan siapapun. Akan tetapi apabila ada orang yang ingin mengisi raporku, tentu aku sangat gembira sekali. Dan kujamin aku tidak akan sakit hati sedikit.